Shalom, saya berdoa supaya kasih sayang Tuhan yang tak terbatas itu turun menaungi setiap jemaat MDC dimanapun berada. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Saya mengajak setiap Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Benarlah perkataan berikut ini. Karena kasihnya yang sangat besar, maka ia tidak akan bertangguh untuk menolong kita. Janganlah bimbang sebab Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk menolong setiap kita. Mari kita belajar untuk menjadi umat Tuhan yang berhikmat, cakap dan rendah hati. Ada 3 pelajaran penting yang harus kita perhatikan. Pelajaran yang pertama adalah kita harus memahami waktu Tuhan. Ya, memahami waktu Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah Allah lah yang menjadi pemilik waktu. Kita berada dalam waktu dan ketetapannya. Hari-hari ini kita perlu untuk memahami waktunya Tuhan, sehingga kita bisa tahu ke arah mana Tuhan sedang bergerak menuntun kita. Karena jikalau kita tidak memahami waktunya Tuhan, maka bisa jadi kita akan bergerak terlalu cepat mendahului waktu Tuhan dan hanya mengikuti keinginan kita sendiri. Atau mungkin kita akan terlambat bergerak sehingga kita ketinggalan waktu atau momentumnya Tuhan. Atau bisa jadi kita menjadi umat Tuhan yang tidak bergerak sama sekali karena kita tidak memahami waktu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pelajaran yang kedua yang harus kita ingat adalah Tuhan menolong kita karena kasih-Nya. Tuhan menolong kita karena kasih-Nya. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Apa yang menggerakkan Tuhan sehingga ia menolong setiap kita? Apakah karena kita memiliki kelebihan tertentu sehingga Tuhan terpengaruh dan mau menolong kita? Tentu saja bukan. Tuhan menolong kita karena ia digerakkan oleh dirinya sendiri, yaitu kasih-Nya. Dengan demikian tidak ada alasan apapun yang menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Bawalah segala pergumulan kita kepada Tuhan saat ini dan Tuhan pasti menolong kita. Naikkan semua kerinduan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang tak berputus asa dan Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pelajaran yang ketiga yang harus kita ingat adalah Tuhan kita kreatif dalam memberikan pertolongannya. Tuhan kita kreatif dalam memberikan pertolongan. Kreatif artinya suatu kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jika kita mengenal Allah kita sebagai Allah Sang Pencipta, yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah yang sanggup mengadakan segala yang kita perlukan, maka seharusnya
kita tidak perlu khawatir tentang kapan dan caranya bagaimana Tuhan akan menolong kita. Sebaliknya kita harus tetap percaya, tetap beriman. Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit dari kematian, Ia sanggup untuk menolong setiap kita anak-anaknya tepat pada waktunya. Ia sanggup untuk mengadakan segala yang kita perlukan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.